kampanye bertemu masyarakat secara langsung jelas lebih efektif dibandingkan bersuara dengan para elit. Kayaknya Om Begawan sudah seminggu lebih nih nggak bicara masalah Pilkada Jawa Tengah. Ya setelah Barta kupas tuntas itu, tak bongkar slogan 2 calon gubernur. Ya sepertinya efeknya beneran juga nih, terasa nih. Jateng Perkasa versus Ngopeni sama Ngelani. Kok Ngelani? Ngelakoni. Nah secara perlahan akhirnya tepar. Nah tak berkutik no. Dan usai topik itu tak usung, sudah jarang muncul Pak Lutfi sama Gus Yassin bicara ngopeni sama ngelakoni. Ya kita sih paham lah dan ngerti. Mesti kesannya sepele, dampaknya di masyarakat itu nancep banget. Karena istilah Jawa itu harus empan papan, harus tepat. Tidak sembarangan lah dipakai. Ngopeni ngelakoni ini beneran familiar. Gampang dirungokne, hanya saat diterjemahkan. Sulit itu jadi jargon kepala daerah. Bener nih orang bener, jadi kan malah jadi membingungkan. Misalnya ini kalau kita jeli, ada beberapa perubahan strategis yang dilakukan oleh kandidat yang didukung sama Kim Plus Plus ini di Provinsi Jawa Tengah ini. Ini mereka rodok berkurang, pemberitaannya rodok sepi ini. Tidak seperti sebelumnya itu. Apakah sekarang masih mengevaluasi atau merefleksi diri, lalu menata ulang buat menghadapi sisa waktu kampanye yang tinggal 2 minggu ini? Nah, Om Begawan nggak tahu. Ya memang terlihat tidak seperti sebelumnya. Setidaknya ini tak amati di media sosial, medsos dan sebagainya, di pemberitaan lah, di obrolan wedangan barang itu saya ngamati ini. Wes jarang orang membicarakan Pak Lutfi. Ya entah karena wes ora menarik, tidak ada sesuatu yang baru, atau ada faktor lain yang mempengaruhi, ya entahlah. Mungkin ya karena ingat tentang citra kepolisian, ya bisa. Ini menurut perkiraan saya lah. Ya yang intinya itu, orang makin besar nih perhatiannya itu sama Pak Andika dengan Mas Hendi ini. Ini di lapangan ini. Nah, kondisi keduanya kayak berbalik. Oh. Pak Andika Hendi makin gegirisi. Lah Ahmad Lutfi makin nggak percaya diri ini. Kita tahu lah, bila secara dukungan, baik dukungan partai, tokoh, elit maupun finansial, Pak Andika sama Mas Hendi jelas kalah jauh. Atau ini hanya strategi Kim Plus Plus, nanti pakai strategi pilpres lagi, gerutuk lagi. Oke, duit sampai sembako dengan bantuan Pak Jokowi dan Gibran. Ya enggak tahu ini. Tapi memang harus Mas Andika dan Mas Hendi harus waspada ini. Bagi Om Begawan, letak blunder atau makin merosotnya kubunya Pak Lutfi dan Gus Yassin ya malah dari terus-terusan di-endorse sama Pak Jokowi itu tadi. Atau diangkat-angkat sama mantan presiden lah. Nah secara umum jangan dikira loh, bertemu maupun seolah-olah dibantu Pak Jokowi itu menguntungkan. Belum tentu. Wong Jawa itu yang mesti diambil tuh hatinya, dipangku ben gletrak. Dipangku ben ngantuk terus mati itu. Nah seorang penguasa yang baru saja turun tahta loh, lantas bukan menikmati hari-harinya bersama keluarga atau merefleksikan diri atau wirid, berpikir tentang apa yang pernah dilakukan selama dia menjabat, malah terus-menerus menerima tamu politik kok. Itu kesalahan besar tuh. Dalam falsafah Jawa itu dikenal dengan mandek mandito yang bermakna ini. Mungkin banyak orang Jawa sudah nggak ngerti artinya. Hanya saja bila diukur dengan kepantasan, ya nggak pas itu. Berhenti jadi presiden atau mandek jadi pandito. Anaknya kan sudah wakil presiden, apa masih kurang gitu. Yang pasti sorotan yang dilihat publik, hadirnya Pak Lutfi ini lebih kayak mewakili kepentingan mantan presiden aja, dibandingkan mau memperjuangkan kepentingan rakyat. Sedangkan apa yang Pak Jokowi lakukan tidak pernah kita lihat di mantan presiden sebelumnya itu. Ya ini terus-menerus Om Begawan suarakan supaya masyarakat semakin paham. Jadi kita harus
meneladani kepemimpinan, meneladani tokoh-tokoh pimpinan kita. Nah di luar itu, kita ya hampir nggak pernah tahu kapan ini pasangan Pak Lutfi dan Gus Yassin bertemu dengan para pendukungnya, atau bertemu dengan pimpinan-pimpinan partai politik pendukungnya di Kim Plus Plus. Jelas ini jadi sesuatu yang janggal, yang tidak semestinya. Kok orang mengumpul ke ketua-ketua partai di tingkat provinsi lah paling tidak. Kok malah sowan terus pada mantan presiden. Lah mosok belas tidak pernah ketemu pimpinan 13 partai pendukungnya. Walaupun tingkat provinsi loh. Lah apakah para ketua DPD atau DPW partai menolak ketemu Pak Lutfi sama Gus Yassin? Ya saya nggak tahu juga. Atau justru pasangan yang diusung Ki Plus Plus ini tidak menganggap penting dukungan partai. Dia pede dengan relawannya yang teng kemeruyuk itu. Apalagi yang Solo, relawannya kemeruyuk. Karena Pak Jokowi di Solo. Nah ingat loh, secara elektabilitas Pak Andika sama Pak Hendi itu terus naik, menanjak, hingga nyalip ngepot. Rakyat melihat sendiri, keduanya tak pernah lelah berhenti. Terus menerus berkeliling Jawa Tengah dengan dibantu oleh roda partai dari PDI Perjuangan. Kampanye bertemu masyarakat secara langsung jelas lebih efektif dibandingkan bersuara dengan para elit. Ini mengingatkan aja. Ini para calon kepala daerah kan mau memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai toh. Lawang bila merujuk survei Litbang Kompas saja, dukungan Gen Z atau anak-anak muda itu lebih besar ke kandidat dari PDI Perjuangan ini. Mereka mendapat 36,2%, sementara kubu lawannya hanya 25,5%. Itu dari milenial. Pemilih Nasdem dan Demokrat yang memilih Pak Andika serta Mas Hendi itu tembus 40%. Dan 46% yang ke Pak Lutfi cuma 20% dan 30%. Itu jauh banget lah. Itu dari Gen Z dengan partai yang ada di Kim Plus Plus. Sementara ini, bila kita mengacu ke survei SMRC, tingkat kesukaan pada Pak Andika ini tembus 92%. Hampir semua orang Jawa Tengah itu suka sama Pak Andika itu. Ya mungkin ganteng, romantis, dengan istrinya sangat romantis, gagah, dan sebagainya. Itu perform yang rakyat Jawa Tengah sangat suka sama Pak Andika. Lah kata peneliti SMRC, ya betul. Unggul dalam perhatian pada rakyat, berintegritas, jujur, tegas, mampu memimpin dengan cerdas. Oh dia mantan Panglima TNI kok, terbukti no. Gimana gak cerdas loh. Lawang sekolahnya S2 saja sampai 2 kali loh di Amerika sana. Dan S3 juga di sana. Oh dokter dia. Meski mantan Panglima TNI yang terbiasa dikawal ketat para prajuritnya. Nah setelah pensiun Pak Andika mudah berubah gaya pribadinya. Mudeng dan ngerti bagaimana mesti bersikap. Masyarakat Jawa Tengah kuwi kududu masyarakat yang mudah dibohongi. Wong Jawa kita gangge-gangge nggak suka dibohongi. Dan malah ngerti bener gimana Pak Lutfi. Lah mau bagaimanapun sebagai Kapolda Jateng 4 tahun loh jadi Kapolda di Jawa Tengah. Banyak menilai anak buahnya di lapangan. Banyak yang menilai. Rakyat kita wis bisa membedakan antara tegas dan arogan. Tahu tuh tegas dan arogan, galak lah atau sewenang-wenang. Sikap-sikap kepedulian Pak Andika ini terasa benar bila kita berpapasan, gapruan gitu loh. Ini Om Begawan diceritain itu pada yang sudah ketemu, termasuk Om Begawan. Kemarin sebenarnya Om Begawan pengen hadir itu. Dilalah kok ya pas ada acara lain waktu Pak Andika datang di Sukoharjo. Jadi bertemunya sama Mas Hendi aja di Solo. Pas ada acara solawatan itu yang diadakan oleh PDI Perjuangan. Meski gak lama di lokasi, Om Begawan ngeliat sendiri nih, bagaimana perilaku Mas Hendi. Meskipun datang di acara cuma sebentar tuh, 5 menit tuh. Walaupun wong Jawa dikenal nrimo, suka dengan sikap-sikap rendah hati. Tidak boleh disepelekan wong Jawa itu. Harus dihormati, harus direndah hatikan gitu. Wong Jawa ini dipanggu semaput, Bung. Wong Jawa ini dipanggu ngantuk geletak. Lah justru Pak Lutfi yang berkali-kali melakukan pertemuan dengan Pak Jokowi. Oh, itu merugikan dirinya sendiri. Kita kan melihat toh. Lah iki bar dadi presiden malah
mengurusi politik tuh aja, ini gimana nih? Apa memang nggak kurang punya jabatan wali kota, gubernur sampai presiden? Masih kurang ini Pak Jokowi, masih cawe-cawe masalah pilkada ini. Orang Jawa kan tidak suka sama orang-orang yang ragus tuh, kemaruk kalau bahasa Jawanya itu. Apa-apa mau diminta, apa mau ditangkangi, malah menimbulkan antipati itu nanti. Padahal Pak Lutfi dan Gus Yassin tuh wis membagikan sembako loh. Wah, itu sama dengan wali kota, calon wali kota Solo yang Respati itu sembako. Apa mudahnya cuma sembako ini, dan masyarakat semakin jenuh dengan sembako. Seakan-akan harga dirinya, hak pilihnya itu hanya dihargai dengan sembako. Masyarakat semakin ngerti, semakin paham. Wah, aku ternyata mau dijoli sembako, harga diri saya itu cuma senilai sembako. Semakin banyak masyarakat yang bilang gitu. Nah, jadi gimana gitu ya? Mungkin dikira begitu sembako atau beras disebar akan memberi dampak positif pada mereka. Oh, dulu iya waktu Pilpres. Sekarang masyarakat sudah mulai paham. Orang mungkin juga bisa menangkap lah semangat berjuang dari dua kandidat ini, Pak Andika dan Mas Hendy. Berbeda banget. Ya gandeng kabeh wis kliwat, sulit membalikkan kondisi. Coblosan kira-kira ya cuma kurang 2 minggu lagi. Dan tingkat dukungan ke Pak Andika mesti benar-benar harus dijaga. Waspadalah, jangan malah membuat terlena. Jangan sampai kepleset apapun, baik perkataan maupun masalah. Bengawan jadi ingat nih, pas debat kemarin itu. Kelihatan banget kualitasnya, kredibilitasnya Pak Lutfi sama Gus Yassin lebih banyak disibukkan dengan mencatat, menulis, dan membuka-buka lembaran kertas. Beda banget sama Pak Andika dan Pak Hendy. Seakan-akan materi itu sudah di luar kepala. Dia siap menjadi pemimpin Jawa Tengah. Kemampuan seorang pemimpin bisa kita nilai dari banyak sudut atau sisi. Yang jelas mereka siap untuk memimpin Jawa Tengah, untuk mensejahterakan Jawa Tengah. Itu ya, kita tunggu aja. Selamat kepada rakyat warga Jawa Tengah untuk memilih pemimpin. Jangan lupa, jangan salah memilih pemimpin panjenengan. Salam ngompol, salam Bengawan. Dadah.